Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yaitu berarti menguji hipotesis dengan membandingkan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap keadaan variabel dua sampel atau lebih. Dalam hipotesis komparatif ini hanya membandingkan saja, tidak adanya hubungan dalam variabel. Contoh, kemampuan mahasiswa sebelum menggunakan aplikasi SPSS dan sesudah menggunakan aplikasi SPSS dalam statistika. Ada dua macam hipotesis komparatif, yaitu komparatif dua sampel dan K-sampel atau lebih dikenal dari memiliki dua sampel atau lebih. Komparatif dua sampel. 1. Statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel dapat digunakan rumus t-test dua rata-rata. Dalam melakukan uji komparatif dengan t-test ini, maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu apakah kedua data berkorelasi, jumlah sampel kedua datanya sama, rata-rata kedua sampel sama, dan variannya pun sama. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara beberapa kriteria di atas akan menyebabkan perbedaan rumus t-test yang digunakan. Sampel berkorelasi. Rumus t-test sampel berkorelasi digunakan bila model datanya interval atau rasio. Sampel data kedua variabel berasal dari sumber yang sama sehingga jumlah sampel penelitian sama. Berikut rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya rumusan t-test sampel berkorelasi adalah sebagai berikut. Di situ sudah dijelaskan rumusnya, di mana S2 banding 1 sama dengan varian sampel 1, S2 banding 2 sama dengan varian sampel 2, X2 sama dengan rata-rata sampel 2, X1 sama dengan rata-rata sampel 1, S1 sama dengan simpangan baku sampel 1, S2 sama dengan simpangan baku sampel 2. Hipotetis yang akan diuji sebagai berikut. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode konvensional dengan yang diajarkan menggunakan metode inquiry. HA terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode konvensional dengan yang diajarkan menggunakan metode inquiry. Hipotetis statistiknya sebagai berikut. Di situ ada rumusnya sedikit. Jumlah sampel tidak sama dan varian sama atau homogen. Jika jumlah sampel sama dan varian homogen, maka digunakan rumus. Di situ rumusnya sudah dijelaskan dan sudah tertera, sudah jelas. Keterangannya, tolak HO jika T tabel, T hitung, kurang lebih T tabel dan HA diterima. Terima HO jika T hitung lebih besar T tabel dan HA ditolak. Untuk mencari T tabel digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu jumlah sampel tidak sama dan varian sama. Jika jumlah sampel tidak sama sedangkan variannya sama, maka digunakan rumus sebagaimana yang telah terpapar di dalam slide kami. Maka kriteria pengambilan keputusannya adalah jika HO itu ditolak apabila T hitung itu nilainya lebih besar daripada T tabel, dan atau maka HA akan diterima. Jikalau HO-nya diterima, hal itu apabila T hitung nilainya lebih kecil daripada T tabel, dan atau maka HA-nya pun akan ditolak. Sedangkan untuk mencari T tabel digunakan rumus TK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Lalu slide berikutnya menjelaskan tentang jumlah sampel sama dan varian tidak sama. Jika jumlah sampel sama dan varian tidak sama, maka digunakan rumus seperti yang ada di dalam slide kami. Hal ini akan
memunculkan suatu kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika HO itu ditolak apabila T hitung itu nilainya lebih besar daripada T tabel, maka HA-nya pun akan diterima. Jikalau HO-nya itu diterima apabila T hitung nilainya itu lebih kecil daripada T tabel, maka HA-nya akan ditolak. Untuk mencari T tabel digunakan rumus DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Lalu selanjutnya, jumlah sampel tidak sama dan variansinya pun juga tidak sama, maka digunakan rumus seperti yang ada di dalam gambar. Hal itu akan memunculkan suatu kriteria pengambilan keputusan, yaitu apabila HO itu ditolak jikalau T hitung nilainya T hitung itu lebih besar daripada T tabel, dan atau maka HA-nya akan diterima apabila HO-nya itu dalam posisi diterima jikalau nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai hitung T tabel, dan HA-nya pun akan ditolak. Sedangkan untuk mencari T tabel digunakan rumus DK sama dengan N1 dikurangi 1 dan T tabel N2 dikurangi N1. Karena terdapat dua buah T tabel, maka perhitungan nilai T tabel dapat dilakukan dengan cara seperti yang ada di dalam gambar. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh sahabat saya yang akan menjelaskan lebih signifikan, lebih jelas, dan akan lebih paham. Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya itu jumlah sampel tidak sama dan varian yang tidak sama. Jika jumlah sampel yang tidak sama dan varian yang tidak homogen, maka digunakan rumus seperti di bawah ini. Ya, seperti contoh pada gambar ini. Terus selanjutnya komparatif kuantitatif. Sampel. Yang pertama, penelitian untuk variabel yang sama sering dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2 sampel, misal 3, 4 ataupun 10 sampel. Dan selanjutnya berdasarkan sampel yang diambil secara random antara satu sampel dan sampel yang lain berbeda secara signifikan atau tidak. Misalnya saja akan dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan dari hasil belajar siswa yang berasal dari keluarga pegawai negeri sipil, swasta, dan BUMN. Karena terlalu luasnya populasi, maka dalam memperoleh informasi penelitian menggunakan sampel yang diambil dari tiap kelompok populasi tersebut. Dan yang terakhir itu jika uji kesamaan dua rata-rata atau uji digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan dua rata-rata, maka uji coba beberapa rata-rata digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan beberapa rata-rata. Uji ini disebut dengan nama Analysis of Variance, ANOVA atau ANAVA. Untuk pembahasan ANAVA ini akan dilakukan pada bab tersendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh tanyakan, tapi yang sesuai dengan materi kita hari ini.